Indonesia bertekad mewujudkan swasembada pangan. Mendukung cita-cita tersebut, swasembada beras adalah salah satu tahap penting yang harus terpenuhi. Namun, perjalanannya tidak mulus. Perubahan iklim menantang, musim panen semakin tak menentu. Kekeringan di musim kemarau hingga banjir di musim hujan. Lahan rusak, produksi padi pun terancam. Tak hanya sampai di situ, ketergantungan pada pupuk kimia secara berlebihan juga menguras kantong petani. Padahal, secara jangka panjang, penggunaan pupuk kimia juga berakibat buruk pada lingkungan. Pupuk kimia berpotensi membuat bahan organik dan mikroba menghilang, cacing dan serangga mati, padahal organisme tersebut dibutuhkan untuk menjaga kesuburan tanah. Sementara produksi beras Indonesia masih perlu digenjot. Butuh usaha ekstra untuk mencapai target memenuhi kebutuhan beras dalam negeri tanpa adanya impor. Mengatasi hal ini diperlukan inovasi yang mendukung peningkatan produksi pertanian, ramah lingkungan namun biayanya tetap efisien. Dari Kalimantan Selatan, terobosan pun lahir. Kementerian Pertanian lewat Balai Besar Pelatihan Pertanian Binoang memperkenalkan Biotron. Inilah bagian dari masa depan pertanian Indonesia yang berkelanjutan. Permasalahan pertama, tanah atau lahan pertanian kita sudah mengalami penurunan daya dukung untuk pertumbuhan dan produksi tanaman kita. Yang kedua, jeritan petani ini terkait dengan biaya. Makin lama makin meningkat dan salah satu yang mendominasi adalah pupuk dan bahan obat yang lain. Yang ketiga, untuk menghasilkan produk yang bisa diekspor, itu perlu mengikuti standar-standar internasional. Biotron adalah salah satu sumber hara alami yang terdiri dari 3 komponen, yaitu biochar atau arang hayati, agen hayati, dan pupuk organik cair. Biotron atau biochar 3-in-1 mulai dikembangkan sejak tahun 2019. Biotron mengandung 70-95% karbon yang berperan penting menggemburkan tanah. Karbon juga berfungsi sebagai penyimpan nutrisi dan habitat mikroba baik. Biotron juga mengandung chelat, senyawa yang berfungsi sebagai jembatan penghubung nutrisi di lingkungan ke akar tanaman. Berkat unsur yang terkandung di dalamnya, Biotron memiliki kemampuan memperbaiki kondisi tanah. Hasil panen pun jadi meningkat. Dengan Biotron, petani juga bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia. Biaya produksi jadi lebih hemat. Ini arang yang sudah dipirolisis, hasilnya seperti itu. Bahan baku utama pembuatan Biotron adalah arang hayati. Arang dari batang kayu adalah yang terbaik digunakan karena memiliki banyak pori. Di dalam pori itulah mikroba baik akan tersimpan. Arang ini yang disebut biochar. Desa Ranggang di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan adalah penghasil arang terbesar di Indonesia. Disinilah petani dengan mudah mendapatkan arang sebagai bahan baku Biotron. Proses pembuatan arang membutuhkan waktu yang panjang. Batang kayu yang telah dipotong dimasukkan ke dalam dom yang berfungsi sebagai wadah pembakaran. Dom harus tertutup rapat agar pemanasan berlangsung sempurna. Kegiatan inilah yang disebut dengan pirolisis, yakni proses pemanasan bahan organik tanpa oksigen. Pirolisis adalah teknologi sederhana untuk mengubah sampah organik menjadi energi dan bahan berguna lainnya. Dalam hal ini, kayu dijadikan arang atau biochar. Pirolisis berlangsung sekitar 20 hari. Selama itu pula api dijaga tetap menyala 24 jam.
Pirolisis menghasilkan arang berkualitas tinggi. Arang atau biochar berbentuk batangan, bakal menjadi produk ekspor. Sementara limbahnya yang berbentuk potongan kecil, remah dan hancur akan digunakan petani sebagai bahan baku biotron. Hal ini bukan tanpa alasan. Material yang sudah berbentuk remah justru mempermudah pembuatan biotron. Petani juga bisa membelinya dengan harga murah, sekitar Rp5.000 per karung. Bagi petani, membeli arang jadi sebagai bahan baku biotron lebih efisien karena menghemat waktu dan tenaga. Nah, dari sinilah tahap pembuatan biotron dimulai. Desa Sungai Riam di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan menjadi salah satu lokasi pembuatan biotron. Rumah produksi binaan BPPP Binuang Kementerian Pertanian ini telah menghasilkan 2 ton biotron setiap bulan. Untuk membuat biotron, arang atau biochar digiling dengan alat yang disebut hammer mill. Alat ini bisa menggiling arang dalam keadaan basah maupun kering. Hasilnya menjadi bubuk atau butiran halus seperti ini. Untuk mempermudah proses selanjutnya, bubuk biochar disisihkan setiap 10 kg atau sekitar 1 karung. Kemudian, buat larutan air kapur. Larutkan 5 kg kapur gamping dalam 5-10 liter air. Komposisi ini cukup untuk setiap 10 kg biochar. Kapur yang digunakan sebaiknya kapur gamping karena mengandung 90% kalsium oksida. Efeknya dapat melarutkan asam-asam jahat yang ada di pori-pori biochar. Kapur sekaligus membuka pori dan memperkaya kalsium sehingga dapat menaikkan tingkat keasaman biotron di angka 9 sampai 11. Perjalanan biochar menjadi biotron harus melalui proses aktivasi. Caranya, karung berisi biochar direndam dalam larutan air kapur. Pastikan biochar benar-benar terendam penuh selama 2 kali 24 jam. Setelah aktivasi, biochar diangkat dan ditiriskan selama kurang lebih 30 menit. Biochar lalu dibilas dengan air menggunakan drum. Cukup dengan menggoyangkan karung berisi biochar di dalam air selama beberapa menit. Proses ini dilakukan selama 2 kali, setelahnya tiriskan lagi lebih kurang setengah jam. Sambil menunggu tiris, buat larutan katalis untuk perendaman kedua. Untuk 10 kg biochar, diperlukan 10 liter air yang dilarutkan dengan 10 cc katalis. Perendaman ini juga dilakukan selama 2 kali 24 jam. Tujuannya untuk memperkaya ion-ion positif dalam biochar. Prosesnya sama dengan perendaman sebelumnya. Setelah 2 kali 24 jam, biochar bisa diangkat dan ditiriskan selama setengah jam. Biochar lalu dibilas 2 kali menggunakan air dan siap untuk tahapan selanjutnya. Inilah yang dinamakan dengan proses imobilisasi. Biochar direndam dalam larutan pupuk organik cair hayati. Pupuk organik cair berfungsi sebagai suplemen yang mengandung nutrisi asam amino, enzim, vitamin, dan kandungan sehat lainnya. Kandungan super inilah yang akan dijebak dalam biochar. Untuk 10 kg biochar, butuh 10 liter air dan 10-20 cc pupuk cair. Dosis suplemen ini disesuaikan dengan tantangan lahan. Jika mengalami lahan kerusakan ekstrim atau ada endemis tular tanah, dosisnya bisa ditingkatkan. Rendam biochar dalam larutan suplemen selama 7 kali 24 jam agar mikroba dan nutrisi terserap optimal ke dalam pori-pori biochar. Setelah 7 hari, angkat biotron dan tiriskan. Letakkan biotron di ruang terbuka tanpa sinar matahari langsung. Biarkan kering dengan cara diangin-anginkan saja. Aduk-aduk dengan sekop untuk meratakan pengeringan. Setelah kering, biotron siap digunakan untuk pemupukan padi. Jayadi, pengelola rumah biotron ini membuat biotron secara swadaya. Tekad utamanya adalah meningkatkan hasil produksi padi, kelapa sawit, jagung, dan klengkeng yang dimilikinya dengan memanfaatkan unsur hara yang murah dan ramah lingkungan.
Beragam tantangan ia hadapi dalam menjalankan rumah produksi ini. Salah satunya adalah menjaga kesehatan pekerja, hal yang tengah ia usahakan. Karena ini menimbulkan debu dalam proses penggilingan sehingga saya sulit mencari tenaga kerja operatornya mesinnya ini karena berpengaruh terhadap kesehatan itu. Saya berharap nanti ke depan dalam proses penggilingan ini ada semacam mesin penghisap debu sehingga bagi pekerja ini bisa aman. Pembuatan biotron juga bisa dilakukan dalam skala kecil. Proses penggilingan biochar bisa dilakukan dengan menumbuk dan menyaringnya menggunakan alat yang tersedia di rumah. Proses aktivasi dengan kapur gamping dilakukan dalam wadah plastik tanpa perlu dibungkus terlebih dulu. Setelah 2 hari, buang airnya dan bilas. Proses pembilasan ini cukup dengan tambahkan air dalam wadah dan lakukan seperti mencuci beras. Proses berikutnya sama hingga imobilisasi selesai. Petani mengaku tidak ada kesulitan dalam membuat biotron. Oh, nggak ada sama sekali. Bahkan biotron itu lebih enak, lebih ringan daripada pupuk-pupuk yang lain. Apalagi kalau kita bikin bahan-bahan sudah siap, sudah tersedia itu lebih enak. Kemarin saya pernah ngeterapkan pakai biotron sama yang sebelumnya. Waktu sebelum pakai biotron, hasilnya kurang bagus. Ternyata begitu saya pakai biotron, hasilnya semakin bagus, semakin melimpah. Bahkan buah itu semakin panjang, itu semakin menunduk. Berarti kan semakin berat buahnya gitu. Proses membuat biotron memang membutuhkan kesabaran karena perlu waktu berhari-hari. Namun, mengingat manfaat besar di baliknya, proses ini pun dijalani. Di tempat-tempat yang terdapat rumah produksi biotron, banyak petani yang membeli jadi untuk efisiensi. Diperlukan sekitar 200 kg biotron untuk menyuburkan 1 hektar lahan sawah. Pengaplikasiannya terbagi dalam 2 tahap. Biotron dibagi terlebih dulu dengan perbandingan 70:30%. Jumlah yang 70% dijadikan sebagai pupuk dasar. Pupuk dasar terdiri atas biotron yang dicampur kapur gamping dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:10. Campuran yang sudah merata bisa ditebar langsung di atas lahan yang sudah digemburkan. Sementara 30% sisa biotron digunakan sebagai pupuk susulan. Pupuk susulan ini terdiri atas campuran biotron, urea, dan NPK dengan perbandingan 2:3:4. Pupuk susulan diaplikasikan selama 2 tahap. Tahap pertama ditebar pada masa 7 hari setelah padi ditanam. Sementara pupuk susulan kedua ditebar setelah padi berusia 30 hari. Biarkan pupuk mengendap 1 hari, baru diairi. Sebelum kami menggunakan biotron untuk urea kami habis 150 kilo, kemudian untuk poska itu kami menghabiskan 300 kilo. Totalnya itu untuk pemupukan kami menghabiskan 450 kilo. Dengan biaya sekitar 1.100.000, Bu. Setelah menggunakan biotron, total pupuk yang kami gunakan itu berkurang, Bu, dengan biaya sekitar 750.000. Biotron yang mengandung mikroorganisme setelah ditebar ke tanah langsung bekerja sesuai fungsinya. Masing-masing ada yang bertugas menangkap nitrogen dari udara, menggantikan tugas pupuk urea. Ada yang bertugas mengurai fosfat, sisa-sisa pupuk kimia yang sebelumnya digunakan. Ada juga yang berperan memberikan nutrisi pada tanah. Sementara pori-pori biotron mampu menyimpan air sebanyak 250-600% sehingga tanah terjaga kelembapannya. Hal ini akan membuat akar mendapatkan banyak makanan sehat dan bisa bernafas lega. Biotron juga punya kehebatan lain, yaitu mampu menetralkan logam berat yang terkandung dalam tanah seperti limbah sungai yang masuk ke sawah, pestisida, limbah B3, dan lain-lain. Kalau logam beratnya itu tidak radikal di dalam lingkungan, mikroorganismenya tumbuh bagus, tanamannya tumbuh dan produksi optimal. Karena apa? Tidak menjadi penghambat bagi nutrisi yang harusnya diserap oleh akar, tapi karena ada logam berat ini, ada hambatan di situ. Bahkan sifatnya malah meracuni, termasuk di lahan rawa. Di sana banyak yang namanya orang bilang itu pirit. Tadi sebenarnya itu kandungannya adalah
fero atau zat besi. Dengan adanya biotron, dia mampu dibantu dinetralkan, termasuk pH. Pada penggunaan biotron di masa-masa awalnya, kenaikan produksi padi masih berkisar 10-25%. Sementara pengurangan pupuk kimia masih di kisaran 10-20%. Namun secara bertahap, biotron mulai menunjukkan performanya. Pada kondisi maksimalnya, biotron mampu meningkatkan hasil panen hingga sekitar 58% di lahan irigasi dan 56% di lahan rawa. Petani juga bisa menghemat sekitar 40-60% penggunaan pupuk kimia. Dampak signifikan dari inovasi Kementerian Pertanian ini adalah padi tumbuh lebih sehat, warnanya lebih hijau, anakan yang menghasilkan malai lebih banyak. Malai atau tangkai bunga padi pun tumbuh lebih panjang, sehingga bulir padi jadi lebih banyak. Semua faktor ini yang membuat hasil panen meningkat. Biotron kini sudah banyak digunakan para petani, termasuk Sujayadi, petani di Desa Sungai Riam, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ia telah menggunakan biotron untuk padi jenis Inpari 32. Saat panen di bulan Agustus 2024, produksi padinya lebih baik dan melimpah. Setelah penggunaan biotron itu sangat terlihat, yang pertama tanahnya itu menjadi gembur, yang kedua pH tanahnya itu 7. Kemudian pertumbuhan vegetatifnya itu menjadi lebih tinggi, lebih subur. Kemudian setelah dipanen itu bulir-bulir gabahnya menjadi bernas. Setelah dipanen itu produktivitasnya adalah 6,6 ton per hektar gabah kering panen. Tapi sebelumnya menggunakan biotron itu kami hanya mencapai 5,6 ton per hektar. Pokoknya biotron adalah is the best karena mampu meningkatkan kesuburan tanah pertanian kita. Ya, dengan biotron, petani mendapatkan hasil panen yang lebih besar dengan biaya yang lebih efisien. Biotron dari Kementerian Pertanian menjadi salah satu solusi untuk pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Satu langkah maju demi terciptanya swasembada pangan. Biotron, oke. Menyala biotronku. Biotron hebat.